Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya wa din wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas rahmat Allah kita bisa berkumpul dan bertatap muka, serta salawat serta salam selalu kita panjatkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah yang menuntut kita ke jalan terang benderang, yaitu agama Islam. Untuk kali ini saya ingin membahas tentang menuntut ilmu itu wajib bagi seorang muslim. Apalagi kita di zaman sekarang, kalau kita tidak mempunyai ilmu, maka kita akan tersingkir ataupun tidak ternilai. Ibaratkan 5 jari, jika jari yang paling kecil adalah jari kelingking, maka jari yang besar adalah jari jempol. Jadi seorang yang mempunyai ilmu ibaratkan itu jari jempol, jadi dia paling atas, bukan di paling bawah. Berdasarkan hadis riwayat Ibnu Majah yang saya kutip, yaitu berbunyi, tolabul ilmi faridatun kulla muslimin. Menuntut ilmu wajib bagi seorang muslim, wajib, karena ilmu dapat mengarahkan kita dan dapat memberikan jalan yang lurus bagi seorang muslim. Apabila ada seorang muslim, dia beriman tetapi dia tidak berilmu, bisa saja dia tertipu. Bisa, karena apa? Dia hanya mempunyai iman dan tidak mempunyai ilmu. Contoh saja, seorang yang beriman, dia setiap hari sholat ke masjid, azan, jamaah, tetapi dia tidak punya ilmu, dalam arti pengetahuan. Yang diketahui hanya cuman sholat, jamaah, dan azan, tapi dia tidak mempunyai pengetahuan tentang politik, ekonomi, ataupun yang lain-lain. Dan dapat diartikan suatu hari dia sholat jamaah dan bersama orang-orang lain, kemudian dia rutin jamaah. Suatu saat dia bertemu seorang yang berilmu. Kemudian seorang yang beriman itu ditanya, kenapa kok kamu bisa sholat jamaah terus, apa penyebabnya? Seorang yang beriman itu menjawab, karena saya yakin saya punya Tuhan, saya yakin sholat jamaah terus. Kemudian seorang yang berilmu itu bertanya lagi, apa alasan kamu, kenapa kamu begitu yakin kalau setiap hari kamu jamaah Tuhanmu melihat? Kemudian si yang beriman itu berpikir, oh iya, saya tidak bisa melihat Tuhan, kenapa saya harus percaya? Dan seorang yang berilmu itu ingin menjerumuskan seorang yang beriman itu. Kemudian seorang yang berilmu itu membisikkan gini, kalau kamu punya Tuhan, buktikan di mana Tuhanmu. Yang beriman itu tidak bisa membuktikan bahwa adanya Tuhan. Tuhannya itu nggak ada, soalnya dia hanya beriman. Iman itu kan dia yakin dan tidak mempunyai bukti wujud, tetapi dia yakin, itu yang namanya iman. Jadi seorang yang beriman itu tidak bisa membuktikan di mana Tuhannya. Kemudian seorang yang berilmu itu terus mendesak, di mana Tuhanmu? Kalau kamu tidak bisa menunjukkan Tuhanmu, berarti kamu tidak beriman. Kemudian si beriman itu berpikir lagi, oh iya, kamu benar,
menurut seorang beriman yang berilmu itu berbicara benar, tapi sebenarnya si orang berilmu itu hanya ingin menjatuhkan imannya seorang yang beriman tadi. Jadi dapat disimpulkan lebih baik kita mencari ilmu dulu, karena ilmu dapat menjadikan iman kita ada dan juga mengarahkan kita ke jalan maupun arahan yang benar. Seperti hadis yang saya baca ini, ata'alamu fisigori ka'annaksi alal hajari. Belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Kita lihat saja, kita bisa melihat batu, dan tentu saja kita bisa mengukir di atas batu. Sedangkan ada hadis lagi, wa ta'alamu fil kibari ka'annakshi alal ma'i. Belajar di waktu besar bagaikan mengukir di atas air. Memang kita bisa melihat air, tetapi kita tidak bisa memegang, atau bahkan kita harus mengukir di atas air itu tidak mungkin. Jadi seorang yang berilmu itu harus mencari ilmu. Ilmu itu harus dicari. Walaupun ada pepatah, belajar itu tidak memandang usia, tempat, maupun keadaan. Memang benar, mencari ilmu dan pengalaman itu tidak memandang waktu maupun umur. Tetapi kalau kita belajar dari kita kecil, maka besar nanti akan membuatmu lebih mudah dan lebih mengerti apa tujuan umat muslim di dunia maupun di akhirat nanti. Dan juga tak lupa kita belajar ilmu dunia agar tidak ketinggalan dengan perubahan dunia yang semakin modern seperti ini. Dapat kita simpulkan, menuntut ilmu itu wajib bagi seorang muslim. Tapi kita lihat saja di Indonesia, semua orang, tidak hanya orang Islam, orang Kristen, orang Katolik, orang Buddha, semua memang menuntut ilmu. Mereka tahu ilmu itu sangat berguna. Dan kita sebagai umat Islam tidak boleh tertinggal. Kita harus juga bersaing. Kita menuntut ilmu, kita mempelajari apa saja yang ada di dunia. Terutama kita harus mempelajari tentang ilmu akhirat, yaitu ilmu agama. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Kalau saya ada salahnya, saya mohon maaf. Kalau saya ada lebihnya, itu datangnya dari Allah. Semua itu kita bisa ambil hikmahnya, dan semua itu kita bisa pelajari apa yang baik buat kita, apa yang buruk. Yang buruk maka kita tinggalkan. Untuk sekarang, marilah kita menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh untuk bekal kita nanti di akhirat maupun di dunia. Dan terutama kita adalah generasi bangsa Indonesia. Jangan sampai kebodohan melanda hidupmu, tetapi kepintaranlah yang menguasai dirimu, dan juga agama yang membimbingmu hingga akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.